Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura. Edisi siaran langsung bertempat di kampus Tika Taklim Ma'rifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah Guru-guru wujudnya Mr. TM. Ada guru mutlak, ada guru yang wujud. Guru mutlak tentu gak berwujud, betul gak? Yang mutlak tak berlafal, tak berhuruf, tak terbatas, tak terdefinisi, dan tak deskripsi. Tapi karena yang kita bahas ini tentang dunia, yang dunia masih ada panca inderanya dan alat membaca gelombang sadar namanya akal, dan alat membaca virtual namanya panca indera. Maka yang mutlak itu pun ke dunia ini menjadi berwujud. Roh yang awalnya adalah kodim, sifatnya kodim, menjadi berwujud jasmani. Ada laki, ada perempuan. Aslinya roh ada kelaminnya gak? Nah, sedangkan maha roh menjadi rajanya manusia atau mahanya manusia. Nah, siapakah orang-orang besar di balik guru-gurunya Mr. TM? Dulunya Mr. TM melewati banyak tarekat. Cuman nggak saya sebutkan, ya nggak etis, nggak elok. Seolah-olah saya membuang kulit kacang, kan gitu, nggak enak ya. Tetapi yang paling ilmiah adalah saat Mr. TM belajar tarekat Naksabandi. Gurunya kebetulan adalah seorang profesor, doktor, kimiawan nuklir jenderal, dan sederet pangkat keduniaan. Seorang yang kaya raya, seorang yang intelek, seorang yang membidani ijmi, seorang yang punya partai, seorang yang punya kampus, seorang konsultan agama di seluruh dunia, menguasai banyak bahasa asing. Bahkan Bung Karno pun menjelang akhir hidupnya pun belajar kepada beliau. Pada zaman itu 6 menteri pun belajar kepada beliau, termasuk banyak jenderal, profesor yang muridnya tersebar di seluruh dunia. Yang beliaulah yang meletakkan prinsip dasar agama diterangkan dengan bahasa metafisika, ilmu pasti, eksakta. Beliau membedah teknologi Al-Quran karena basicnya adalah seorang ilmiah, seorang saintis. Beliau yang seorang profesor, guru besar, dan dosen luar biasa, membuat seminar di banyak kampus-kampus ternama di Indonesia. UI, IPB, UGM, Unibro, UTS, ITS. Nah, termasuk juga dosen luar biasa di banyak kampus. Memasuki di kalangan akademisi, beliau sangat punya tempat ya, dan valid ya. Beliau prestasinya diakui di seluruh dunia. Seorang profesor, doktor, jenderal dan sebagainya, kimiawan nuklir ya, termasuk yang membidani ijmi dan sebagainya. Nah, saya bergurunya ke sana, zahirnya guru zahir saya beliau. Kemudian di tengah perjalanan, entah kenapa saya dipertemukan dengan guru zahir yang lain lagi, yang beliau adalah murid daripada profesor doktor tadi. Di pertemuan itu kebetulan di Gresik,
beliau seorang yang biasa-biasa saja. Tapi beliau bisa menerangkan keilmiahan agama itu kepada saya pribadi. Artinya saya menangkap, karena basic saya kan intelek ya, ilmiah ya. Begitu terangan itu saya cocok. Saya cocok dengan beliau, saya ikut beliau, zahir beliau, ngikut aja nempel beliau. Ternyata baru tahu di kemudian hari, ternyata beliau adalah orang yang dipecat sama gurunya. Ini mulai asik ini. Di mana-mana perguruannya profesor, nama beliau dikeluarkan, nggak boleh mendekati area surau dan sebagainya. Tapi saya telah cocok. Akhirnya saya pun ikut diusir dari tempat-tempat itu. Saya ngikut saja sama beliau. Akhirnya, nah waktu itu beliau sering sampaikan, akan datang hari-hari di mana segala rahasia akan dibuka. Itu aja yang disampaikan. Nah, pada kesempatan itu Gus Dur ya waktu itu jadi presiden, beliau tahu ya kasarnya Gus Dur bahwa agama Islam tidak lagi berpusat di tanah Arab, tapi di Indonesia. Dan beliau tahu waktu itu beliau kan ulama yang sekaligus umarok. Kalau dia jatuh tidak terhormat di Nusantara ini, maka Islam pun akan habis dari muka bumi ini. Kasar Gus Dur ya beliau tahu. Kemudian beliau mengumpulkan ulama sepuh, memohon dibantu untuk mencarikan ahli zikir yang nyambung wasilah dengan Allah Ta'ala. Kemudian sama Yai Fakih Langitan, Yai Fakih Langitan tahu? Akhirnya menghadap profesor waktu itu. Nah, waktu itu menaikkan persembahan, nilainya bla 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 bla, sama 9 ekor lembu. Dan anehnya dari profesor, guru saya yang ini tadi, yang Mr. B ini, kan misalkan kalau profesor A ya, ini yang Mr. B ini posisi terpecat, posisi yang sudah dibuang oleh seluruh saudara surau, kok malah mendapat tugas itu. Bunyinya adalah, kau amankan agama dan negara ini. Kemudian diperintahkan untuk melaksanakan zikir intensif 5 hari, bukan 10 hari, di seluruh Pantura. Nah, dalam prosesnya itu, setiap kali ada pertemuan dengan Nyai Fakih, bahkan Nyai Fakih itu sempat ketawa, padahal beliau nggak pernah ketawa loh ya. Beliau seorang yang santun, dan sempat beliau itu menyambut guru saya yang Mr. B tadi, lupa kalau nggak pakai sandal. Sampai murid-murid heran, kenapa Yayo sampai lupa nggak pakai sandal? Beliau pun minta surbannya ayahanda guru saya waktu itu. Nah, kebetulan zikir intensif 5 hari itu mulai awal sampai akhir saya semuanya ikut. Kan aneh ini, seorang dipecat oleh gurunya tapi mendapatkan perintah rahasia, kau amankan agama dan negara ini. Nah, sebetulnya waktu itu isu Indonesia mau chaos, perang saudara, itu diadu domba. Backgroundnya sama-sama negara Islam ini. Kalau nggak salah satunya Libya, satunya mana itu sama-sama Islam. Kita dijadikan makan di atas meja, disantap dari mana-mana, diadu sudah kena sudah. Itu banyak bom-bom di mana-mana ya. Tapi bomnya kebetulan karena mendapatkan syafaat oleh
seorang walia mursyida, bom pun nggak meledak dan sebagainya. Nah, sampai akhirnya zikir intensif itu terhenti karena profesor berlindung. Jadi mandat untuk mengamankan agama dan negara tidak pernah dicabut oleh seorang Sayyidi Syekh Profesor Dr. Jenderal itu. Tuh. Tapi beliau berjuang di balik layar. Di permukaan beliau dianggap seorang yang telah terpecat, padahal beliau adalah orang yang sangat disayangi gurunya. Nah, sampai kemudian berjalannya waktu, guru saya berziarahlah ke Sumatera ya, berziarah kepada kakek gurunya, yang itu adalah gurunya profesor. Zamannya profesor yang bisa masuk ruang pribadinya biasanya hanya profesor sama khatam 1 atau 2. Zamannya ayahanda guru saya yang Mr. B tadi 3 base bahkan bisa masuk ke makamnya beliau, diterima sendiri oleh putri kandung beliau. Saya nggak sebut nama ya. Bahkan, nah, gurunya profesor adalah nenek, kalau orang Sumatera kan nenek ya, nenek MH. Nah, biasa kita pakai sebutannya. Nah, sampai pusaka-pusakanya. Nah, dalam cerita nenek MH ini pernah diperintah gurunya untuk ziarah ke Jabal Kubais, dikasihlah sekepeng uang. Tapi karena adab, sekepeng uang itu diginikan saja, berangkat jalan kaki, nggak mau pakai uang gurunya. Itu pun uang pun sama ayah guru kami, cobalah teh, pinjamlah. Saya pun lihat. Nah, itu baru dari nenek MH. Ternyata ditelusuri ada anak atau putra beliau, ternyata yang sezaman dengan Profesor KY itu juga mendapatkan ijazah waris. Ada nenek, ya kebetulan anak kandung beliau, yaitu Sayyidi Syekh SMP, Sayyidi Syekh Sulaiman titik-titik. Nah, itu adalah punya adik kandung yang sama-sama itu anak kandung daripada nenek MH. Yang ini, yang masih hidup ini, namanya ada Sayyidi Syekh nenek TG. Itu ada di silsilah di atasnya ayahanda guru. Dari jalur profesor, beliau guru kami dipecat. Ternyata dari jalur sini ditunggunya 27 tahun di dunia. Ada nggak fatwanya? Pernah dengar ya? Diprotes sama murid-muridnya beliau. Kenapa ayah begitu kali sama Pak Haji, sementara di dunia nggak pernah ketemu? Dijawab sama beliau, seorang Sayyidi Syekh itu, kalian meskipun kalian 100 kali suluk, tetap nggak akan pernah paham akan hal ini. Kami sering ketemu di alam arwah. Awak sudah menunggunya 27 tahun di dunia. Perhatikan ya, satu zaman ada 2 orang Sayyidi Syekh, satu memecat muridnya, satu menunggu itu. Berarti isi yang ini dan isi yang ini adalah sama. Kenapa kok pas? Jika seorang murid tidak disapeh ya, disapeh ya, nggak akan beliau berpaling kepada yang lain.
ternyata disiapkan mendapatkan waris dari jalur satunya. Nah, nenek Profesor KY itu anak murid Sayyidi Syekh MH. Tapi sezaman dengan beliau ada anak murid dan anak kandung. Adabnya beliau mempersembahkan murid kesayangannya kembali ke jalur yang dianggapnya lebih afdol, yaitu jalur keluarga gurunya, yang itu 27 tahun di dunia. Dan ayahanda guru kami diangkat anak murid dan anak kandung, sehingga membawa nama bin titik. Nama KY pun diturunkan kepada guru kami. Makanya nama guru kami adalah ayahanda guru titik KY bin titik. Ada nama dua Sayyidi Syekh besar yang tiada tolok bandingnya di dunia ini. Dan kami terlibat akan 3 orang Sayyidi Syekh itu secara zahir. Ayo, bodoh amat. Orang cinta kesana kemari dipecat, iya memang. Bodoh amat. Karena dipersiapkan untuk menerima waris dari jalur yang tegak lurus tadi. Itu pun sama. Nah, lihat ya. Maaf. Wis, coba ya, maju dikit ya. Miringkan, maaf ya. Apa ini kok sulah? Nah, beliau. Nah, lihat ya. Beliau yang 34 ya adalah gurunya Profesor Dr. Sayyidi Syekh KY ya. Ini orang Sumatera. Beliau berguru kepada Syekh Sulaiman Huta Bungkut. Suatu saat beliau diperintahkan untuk berziarah ke Jabal Kubais untuk menemui Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi. Ternyata di sana beliau telah berlindung dan digantikan warisnya oleh anak kandung beliau, yaitu Sayyidi Syekh Ali Ridho. Nah, beliau tadi sekali lagi ya bergurunya kepada Syekh Sulaiman Huta Bungkut, tapi ternyata disiapkan waris dari Syekh Ali Ridho. Berguru belum tentu sama dengan waris kemursidan. Tapi kalau yang masih gelombangnya relatif nggak akan paham akan hal ini. Mutlak isinya ya itu juga. Jadi ya berguru kepada A dapatnya dari B. Sama dengan kedudukan guru kami, bergurunya adalah kepada seorang Sayyidi Syekh Profesor Dr. KY, tapi waris ijazah kemursidannya dari Sayyidi Syekh. Beliau adalah anak kandung dan anak muridnya Sayyidi Syekh MH. Sayyidi Syekh MH punya anak kandung dan anak murid. Beliau ini kakaknya beliau. Hanya saja beliau tidak lama ya kemudian meneruskan warisnya kepada adiknya. Nah ini. Dan dari beliaulah menurunkan ijazah kemursidannya waris kepada gurunya Mr. TM. Lihat baik-baik, di sini ada nama KY. Jika seorang dipecat, nggak mungkin dianugerahi namanya, betul nggak? Itu skenario Tuhan yang maha tinggi, maha rahasia. Makanya waktu itu beliau Sayyidi Syekh Profesor Dr. KY menyampaikan di mana-mana itu, sepeninggal ayah nanti ayah nggak menurunkan waris. Bodoh amat.
di Malaysia, di mana-mana, nggak menurunkan waris. Ternyata waris itu turun dari jalur satunya. Ya, sekali lagi ya. Satu zaman ada dua orang sayyidiseh. Ini anak murid, yang satunya adalah anak murid dan anak kandung. Maka adabnya ini mempersembahkan murid kesayangannya untuk ketemu di jalur yang anak murid dan anak kandung. Itulah adab, ditaruh di atas kepala. Maka nama Profesor Dr. KY tidak ada di jalur rantai emas ini, karena beliau pun menyampaikan tidak menurunkan waris, tapi isinya beliau sama dengan isinya yang menurunkan waris. Kalau orang terikat dengan pandangan panca indera, seolah-olah ada dua wujud, betul nggak? Tapi kalau ketemu gelombang mutlak, isinya itu juga. Yang masih kenal sebatas guru jasmanimu, oh kau sudah terputus. Tapi kalau kau kenal guru rohanimu, biarpun beda zaman, Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, Mursyid, isinya itu. Beda zaman, beda puluhan tahun, ribuan tahun aja itu juga, apalagi yang sezaman. Makanya cek, ini publik ya guys, publik ya. Silakan komen ya. Apakah betul ada kalimatnya Profesor Dr. KY? Mana ada tasbih? Ada tasbih? Coba ada tasbihan. Nah ini. Udah bang. Udah. Ini publik ya guys. Kalau Mr. TM ini ngomongnya nggak bener, oh pasti dihujat banyak orang. Apakah betul ada kalimatnya Sayyidiseh Profesor Dr. KY menyampaikan sepeninggal ayah nanti pada akhirnya murid ayah nggak sampai bilangan tasbih ini, nggak sampai 100. Cek, ini publik. Di antara belasan juta sedunia beliau sampaikan seperti itu. Ini publik loh ya. Satu itu dan satunya lagi, sepeninggal ayah nanti ayah gak menurunkan waris. Belum? Boleh berangkat. Nah, ini publik loh ya. Publik ya guys. Karena ada yang sebagian telah ketemu kalimat ini dan ada yang nggak tahu. Tapi jika ada yang membenarkan, berarti memang ada. Yang nggak tahu berarti hanya masalah nggak tahu, betul nggak? Tapi ada. Ini publik ya guys. Sepeninggal ayah nanti murid ayah nggak sampai bilangan tasbih ini, nggak sampai 100, dan ayah nggak menurunkan waris. Cek, ini publik biar gempar sekalian. Karena kebanyakan orang selalu menyalahkan, menyudutkan dengan pemecatan. Itu rahasia Tuhan. Dan ternyata zaman sebelum beliau berlindung, Profesor Dr. KY, yang diamanai untuk meneruskan mengamankan agama dan negara adalah sebagian yang mengamalkan zikir intensif 5 hari seluruh Pantura. Saya sebutkan semuanya. Surabaya di Kampung Malang, Lamongan di Paciran, Tuban di Sugiwaras, Bawean di Tambak, Gresik di Kedanyang. Lo kok tahu semua? Ya pelaku. 5 hari. Ayo kon. Yang biasanya nyinyir nyocot, akhirnya harus saya sampaikan apa adanya. Ini publik ya guys. Sekali lagi, yang muridnya Profesor Dr. KY, apakah betul ada kalimat sepeninggal ayah nanti, murid ayah nanti nggak sampai bilangan tasbih ini? Nanti pada akhirnya ayah nggak menurunkan waris. Betul apa enggak? Ini cek ya. Jika ada yang membenarkan, berarti memang ada. Saya bukan bohong.
Kalau ada yang nggak tahu, bisa jadi kau nggak ngerti, betul nggak? Lalu kan gitu ya. Oke guys, ya ngeri-ngeri sedap karena sudah maghrib ya. Lah kalau tiba-tiba ada yang mengaku waris, datang dari mana itu warisnya? Betul? Waris bukan nggak sama loh dengan amanah. Kalau amanah bisa jadi, oh saya akui, banyak itu. Tapi kalau yang waris ada ijazahnya, ada yang mewariskan, ada pusaka, ada stempelnya, dan ada gelombang mutlak, dan pasti bisa mengilmiahkan metodologi itu secara terang benderang. Karena ahlinya, jalurnya, sistemnya clear. Inilah rantai emas silsilah Thariqah Naqsabandi Al-Khalidi, tarekat yang terbesar di dunia ini. Taklim Ma'rifat hanya pakaian kecil saja yang usang. Itu alat dakwah kami untuk bisa mengembangkan tarekat ini dengan bahasa yang lebih universal untuk menjangkau seluruh dunia. Tepuk tangan. Bendera hitam bertuliskan lafal Allah yang disampaikan, merekalah pasukan berkuda. Apa itu artinya? Keliling kemana-mana menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang lain sudah buyar, nggak ada yang mengerti metodologi agama. Buyar semuanya. Ini jalurnya sangat jelas, sangat ilmiah, sangat tinggi, sangat terang benderang. Itulah latar belakangnya Mr. TM yang brilian, baik hati dan suksma. Puji Tuhan, karena ini sudah maghrib, kita salat jamaah bersama-sama. Haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pentingkan kemutlakannya, kebenaran mutlak. Jangan pakai rasio rendahmu. Apakah perlu kau emosi kau apa sementara kau menolak kebenaran? Nggak penting. Itu egomu. Kenapa kau nggak segera menerima petunjuk jika itu ada? Hanya karena gengsi, rasa malu, ego. Kau tutupi kebenaran itu sehingga kau seolah-olah menafikan Mr. TM. Rugi sendiri kau. Ini mutlak, gak bisa kau lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki terpanggil bisa melaksanakan zikrullah dengan benar. Seperti biasa, kita sambung taklim nama kabarnya yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini adalah semata-mata tolok ridhonya, rahmatnya, kasih sayangnya, dan kita sekalian diberi kelapangan hati tahan yang Allah yang turun. Pada kesempatan ini kita akan urai tentang hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata untuk beribadah dan beribadah.
Kita semua tahu bahwa ada ayat apapun itu, baik Quran atau hadis, yang di situ menjelaskan bahwa dunia ini adalah diciptakan untuk semata-mata menyembah wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak hanya kita, jin, artinya kita diturunkan ke dunia ini adalah semata-mata untuk mencari jalan pulang, atau yang disampaikan di dalam dalil bahwa tujuannya adalah pulang. Dari sini ada dua persepsi yang mungkin kita bisa luruskan, bahwa menyembah dan beribadah itu bukan hanya kita melakukan praktek ibadah penyembahan. Artinya kita tidak hanya melaksanakan ibadah itu hanya di makom saja, tetapi beribadah dan menyembah ini adalah benar-benar pada konteks yang sebenarnya, yaitu menyembah yang sampai kehadirat Allah, ibadah pun sampai. Yang ini terkadang orang mengiranya, aku di sini kan, dunia kan menyembah dan beribadah, maka dari pahamilah dengan praktek ibadah, dan itu merasa telah sesuai dengan apa yang kita. Padahal mestinya jika kita turun dimensi dari dimensi ketuhanan yang sebelumnya kemudian diturunkan ke dunia, maka mestinya ruh yang dititipkan Allah pada saat kita dalam kandungan itu akan mestinya akan kembali kepada Allah Ta'ala dari proses penyembahan dan peribadahan. Artinya ibadah dan menyembah itu gak hanya di dunia, gak hanya syariat, tapi ibadah dan menyembah itu mesti mi'raj kehadirat Allah Ta'ala sampai Allah. Artinya ibadah dan menyembah itu parameternya bukan dari kita sendiri, tapi mesti sampai kehadirat Allah Ta'ala. Dan itu kita naik saksi, bukan paham percaya kita atau keyakinan kita, tapi benar-benar sampai kehadirat Allah itu kita saksi akan hal itu. Dikarenakan sulitnya orang membahasakan parameter sholat khusyuk ataupun variabel-variabel agama yang seolah abstrak, sehingga kita kebanyakan yang di sini menganggap apa-apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Padahal logikanya, kalau kita tidak menyertakan sisi rohani kita dengan metodologi rohani untuk sampai kepada Allah Ta'ala, mana bisa
ibadah yang dikerjakan di alam jasmani untuk menembus Allah di alam ars yang tak terhingga. Tidak mungkin. Maka parameter ibadah dan menyembah itu mestinya bukan dari kita, tetapi parameter itu adalah benar dan tidaknya adalah ketika kita akan ketemu kejadian yang sama, apa-apa yang dialami oleh Nabi yang diceritakan di dalam mushaf dan hadis. Di sini ada kekeliruan orang-orang yang ada di jalur ilmu syariat yang tidak mau meningkatkan dimensi ilmunya lagi. Maka ibadah dan penyembahannya hanya kandas di syariat saja. Sedangkan ada pula pelaku-pelaku spiritual, apapun itu namanya, merasa sudah begini, sudah begitu. Ternyata jika dicocokkan dengan Quran dan hadis, tidak ketemu juga. Oh, tidak perlu sholat. Itu sholat itu apa? Sholat itu kan rambu-rambu dunia. Nah, kita sudah pakai rambu-rambu langit. Masa pesawat pakai rambu-rambu lampu abang hijau kan gitu? Itu logika-logika yang mentah. Karena mestinya parameter amal ibadah dan penyembahan itu mesti cocok dengan Quran dan hadis, dan kita membuktikan naik saksi tentang apa-apa yang dilewati Nabi, dialami Nabi, dan naik saksikan oleh Nabi itu sendiri. Karena jika kita lewat jalan yang sama, dengan metodologi yang sama, potensi yang sama, maka tentunya kita akan ketemu kejadian-kejadian yang sama dan ujung yang sama. Maka di posisi kita ketika saat membenarkan kebenaran Nabi Muhammad, ada kita lewat jalan yang dialami Nabi Muhammad, dan kita pun menjadi virtual Nabi Muhammad itu sendiri. Maka apa-apa yang kita kerjakan di dalam penyembahan dan peribadatan itu mesti sama dengan yang dialami Nabi, apapun itu prosesnya. Hanya berbeda zaman, berbeda kondisi, tetapi di alam multidimensional semuanya tetap sama. Tidak terikat ruang dan waktu, juga tidak terikat lafal dan huruf. Nabi pun demikian, melewati jalan yang sama yang dilewati Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan sebagainya. Membaca dimensi beliau-beliau itu, Rasulullah dahulu, adalah melewati dimensi keruhaniannya, masuk kalau virtualnya. Maka kita bisa naik saksi apa-apa yang disaksikan oleh orang-orang yang lewat jalan itu sebelum. Maka parameter ibadah dan penyembahan itu bukan dari sisi kita. Apakah kita pernah merasakan mi'raj? Apakah kita ketemu dimensi surah khusyuk? Apakah kita pernah naik saksi syahadat menyaksikan Allah dan Rasul? Apakah kita pernah naik saksi tentang alam kubur, tentang alam barzah, neraka atau surga? Jika semua hanya cerita, berarti kita kandas di dimensi dunia ini hanya syariat saja. Padahal petunjuk Nabi awalul ini ma'rifat. Awal orang beragama adalah kapan kita mulai, baru mulai. Padahal di bawahnya ma'rifat itu ada ilmu hakikat, ada tarekat, ada pula syariat. Berarti syariat itu masih jauh panggang dan api. Syariat itu dimensi. Sedangkan untuk masuk ke alam akhirat
mesti lewat roh. Nah, ilmu tentang roh, syariatnya adalah bernama tarekatullah. Itu baru syariatnya ilmu roh. Maka ilmu rohnya sendiri itu adalah hakikatullah. Maka nggak bisa dipisahkan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Baru muncul alam ketuhanan yang berupa alam karunia yang sifatnya top down dari sisi Allah yang maha mutlak, dari Rahman Rahimnya, ridhonya, kasih sayangnya berupa alam mak. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah hanya di makam syariatnya saja, syariatnya dunia dan syariatnya akhirat, syariatnya jasmani dan syariatnya rohani. Sedangkan adaptasi di dalamnya alam rohani itu sudah bukan lagi kuasa kita. Kita hanya ada di syariat saja. Adaptasi di alam roh adalah tentang Rasulullah sendiri. Adaptasi di alam ars akhir yang maha tak terhingga adalah adaptasi akan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah di situ jelas urut-urutannya, rangkaiannya. Ibarat suatu proyek itu kita sudah tahu gambaran landscape-nya, globalnya, tahuan, atau rencana besarnya. Jadi jangan sampai kita masih baru berjalan, baru saja, tetapi kita setelah rasanya sudah jauh. Pelaku spiritual kadang banyak yang merasa telah bisa ini, bisa itu, wah ini sudah tahu yang gaib, sudah bisa meraga sukma dan sebagainya. Itu masih jauh. Orang yang baru keluar rohnya dari jasmaninya atau terbebas dari ikatan gravitasi jasmaninya, itu baru dia memulai perjalanannya menuju Allah Ta'ala di alam ars yang maha tak. Jaraknya pun tak terhingga. Maka mustahil hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Maka tak mungkin ada cerita mi'raj atau sholatul khosyin tanpa menyertakan faktor X, faktor tak terhingga yang turun dari sisi Allah Ta'ala, yang itu sama pula yang didapatkan oleh semua rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seluruh Nabi dan Rasul pun untuk munajat kehadirat Allah Ta'ala semuanya memakai faktor itu. Apa mungkin kita mau menuju Allah tanpa melewati faktor, tanpa beserta faktor itu? Gak mungkin. Alam kita relatif, alamnya Allah mutlak yang tak hingga. Yang mutlak tidak terbatas artinya, atau pula tidak terdefinisi, digambarkan saja nggak mampu. Dan situlah banyak kemungkinan jatuhnya ahli syariat atau ahli spiritual yang tidak ketemu jalan wasilah. Karena nggak mungkin ruh yang misalkan telah keluar dari gravitasi jasmaninya kemudian bisa kembali ke Allah Ta'ala, tidak bisa. Karena ruh itu mesti melewati perjalanan yang luar biasa jauhnya, tingginya, yang di situ variabel agama semuanya di situ. Setannya ada, malaikatnya ada, semua dimensi alam-alam akhirat itu ada. Sementara kita masuk ke alam ruh itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ibarat kita telah keluar dari gravitasi bumi atau masuk ke
keluar dari dari atmosfer bumi, maka kita ketemulah ruang hampa atau ruang angkasa. Yang situ kita nggak bisa apa-apa. Nah, perjalanan di ruang angkasa yang hampa gravitasi itu sulit, lebih mudah di dunia daripada di akhirat menempuh jalan menuju Allah Ta'ala itu. Maka hanya memungkinkan bagi orang-orang yang ketemu wasilah, yang itu jelas di dalam Quran, wabtaghu ilahi wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, sampai mustahil. Yang disampaikan pula di dalam firman yang lain, Al-Kahfi 17, bahwa mutlak kita mesti di dunianya ketemu atau dalam bimbingan wali yang muslim. Walam tajidalahu wali yang muslim. Mesti ketemu wali yang membawa mursyid, yang itu adalah ilmu yang waris dari Rasulullah. Barulah apa yang disampaikan di dalam dalil bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin itu hanyalah untuk menyembah dan beribadah, barulah memungkinkan ada titik temu antara kita yang ada di alam relatif dengan Allah yang ada di alam mutlak. Maka dijembatanilah lewat wasilah. Karena jarak kita dan Allah itu tak terhingga, dimensinya pun sangat bertolak belakang. Kita yang relatif dan Allah mutlak tak akan ketemu. Jika orang mengira bisa, berarti kita ada di dimensi yang sama dengan dimensi Allah. Ibaratnya, kenapa Allah ada di balik takbir yang maha rahasia? Jika ada pada satu dimensi, maka kita akan terbakar. Karena nggak mampu semua makhluk, semua hamba, semua ciptaan ketika berdekatan dengan Allah itu, maka lenyap terbakar. Untuk itulah Allah bertajalli di dunia ini, di alamnya manusia, adalah lewat fi'il sifatnya yang berupa nur, yang disampaikan di dalam An-Nur 35, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Yang nur itu dulu ditanamkan kepada junjungan Nabi Muhammad, maka orang tahunya Nur Muhammad. Di zaman yang sama, orang pun menyebutnya Rasulullah. Dan nur itu sifatnya waris. Kepada wadah yang berikutnya, wadah berikutnya, wadah berikutnya, wadah berikutnya, sampai ada di zaman kita sendiri. Jadi kita nggak mimpi masuk ke 14 abad yang lalu, mana bisa. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Tetapi disampaikan pula di dalam ayatnya bahwa ada utusan, ada rasul di zaman kita sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris, dan seterusnya. Bahwa kita pun ada, bukan disebut rasul, tapi al-ulama atau wali yang membawa kemursyidhan itu, yang mewarisi ilmu Nabi, atau yang biasa tahunya al-ulama warasatul anbiya. Itulah kunci kita untuk menuju
frekuensi Allah yang ada di ars, lewat potensi yang ada di dunia ini, yaitu lewat turunan daripada waris ilmu Rasulullah di dunia ini. Maka disitulah jembatan tali wasilah antara manusia di dunia dengan dimensi Allah Ta'ala yang maha tak terhingga di alam yang tak terhingga. Selanjutnya, dengan peribadatan dan penyembahan itulah kita akan melewati proses demi proses, dimensi demi dimensi, makom demi makom, sampai kita naik saksi tentang semua yang telah dialami, dilewati nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu. Kita pun akan alami juga melalui pengalaman empiris. Kita masuk ke dimensi virtualnya beliau-beliau, masuk lewat alam yang sama, potensi yang sama, metodologi yang sama, maka kita akan ketemu kejadian yang sama dan naik saksi semua tentang hal-hal yang juga diterima, dialami oleh orang-orang yang lewat jalan itu sendiri. Maka ibadah dan menyembah itu komplit. Kita pun tahu dan kita pun diakui Allah, dan itu akan kita tahu semuanya. Ibadah yang sampai dan tidak pun kita pun mesti tahu. Ada parameter semuanya itu, yang itu nggak bisa dibohongi. Itu ada di dimensi laku, di dimensi pengalaman empiris. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan ilmu yakin tertolak, ilmu ainul yakin tertolak. Ilmu yakin itu ilmu cerita, ainul yakin itu ilmu melihat-lihat, itu melihat kejadian orang. Itu tertolak dua-duanya. Mesti hak yakin. Jika kita mengalami semuanya sendiri, barulah kata Nabi, itu yang akan diterima Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah mengalami sendiri, tahu sendiri, membuktikan sendiri, naik saksi sendiri, ya sudah, cerita kita selesai. Bahwa ibadah dan penyembahan kita sampai hadirat Allah Ta'ala. Jadi kita nggak gelanggar, kita nggak meraba-raba, kita nggak mereka-reka, bahwa agama itu dzalikal kitab la raiba fi, nggak ada keraguan, nggak ada kira-kira, nggak ada kemungkinan, semuanya pasti karena Tuhan ada di atas hukum yang maha pasti dan Allah itu sangat pasti. Maka turunannya pun yang semua dari Allah adalah sifatnya yang pasti. Demikian, mohon maaf kiranya kalau ingin semangat sulitnya membahasakan persepsi ibadah dan penyembahan yang biasa kita dengar di tataran syariat, hanyalah menyembah dan beribadah seperti itu. Sholat dan zakat puasa sudah menyembah dan beribadah? Belum. Itu baru rukun Islamnya. Atau percaya ini, percaya itu. Belum. Itu baru rukun imannya. Ibadah dan menyembah itu mesti bi'araj sampai Allah Ta'ala. Yang itu mesti dibuktikan di alam sendiri dan bukan kita teori atau wacana atau retorika yang kita dengar, kita lihat ceramah, kitab atau yang disampaikan orang. Semuanya mesti dibuktikan di alam kebenaran yang hak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini yang kita angkat adalah jasmania taklim makrifat itu sama dengan NU, Nahdlatul Ulama.
jasmania loh ya, jasmaninya. Mazhabnya mazhab Syafi'i, kemudian ya seperti itulah. Jadi kita ini biasa-biasa saja, bukan kemudian nggak bersyariat, bukan enggak. Itu tuduhan yang ngawur, karena makrifat itu adalah buah dari dua gaya syariat dan hakikat. Kalau nggak ada syariat, nggak mungkin jadi makrifat. Kalau nggak ada hakikat, nggak mungkin jadi makrifat. Ini dua-duanya mesti ketemu dengan memakai teknik kuantum dan akan memunculkan resultante dari dua gaya, yaitu ma'rifatullah. Nah, kita bahas kenapa kok ada hubungannya dengan NU, biar kita tahu. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk juga Kiai Khalil, itu ngambil torekohnya itu saat beliau haji di Jabal Qubais di zaman Syekh Sulaiman Zuhdi. Nah, demikian. Nah, banyak pula ulama Nusantara yang mengambil tarekat karena pada saat itu kedudukan Sayyidi Syekhnya, guru-guru ilmu ini ada di Jabal Qubais. Di sana ada dua orang Sayyidi Syekh, yaitu namanya Syekh Sulaiman Zuhdi dan estafet berikutnya ada Syekh. Seolah-olah kami mengesampingkan orang, hanya gimmick saja. Saya tujuan agama itu kudu jeronya adalah pola. Kami pasti mutlak. Tapi kan gak enak. Guru Torekoh ya aktif, tentu dia nggak amat ibadah mutlak, tetap nol. Ulama-ulama NU metode ada nyetel syair tanpa ronom. Tali maruf bisa diterang. Gurunya bertulisan terang ya, rangga culuk loh, suluk itu. Untuk saboloan kok jeruk makan jeruk ya. Itu berkekalan dengan guru. Akan terdarahkan, makan harinya kalimat kepada Allah, ya kan? Sama enggak? Kalimat tidak dihitung berapa. Aku lagi duduknya mana kono duduk no wali agama bisa Allah kami ada yang dia menyebutkan saat dia sebagai mau tunggal, ada dia yang beserta dengan nur sebagai satu paket. Karena Allah dan nurnya tidak berkekal, tidak pernah lepas dari kekekalan. Allah dan Rasulullah pun tidak akan berkekalan, tidak akan pernah cerai-berai. Maka syahadat itu harus komplit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadu alla ilaha illallah. Tok, lho gak oleh ngono. Lah orang yang mengira Rasulullah wis gak ono, berarti kamu gak mungkin bisa bersaksi, gitu. Keyakinanmu ono. Lho nek ngono ya gantian syahadatmu iku. Wani we. Wani, Orang pinter-pinter, enggak ada orang pinter-pinter. Orang ngomong blok, tapi pinter.
karena ini karo dulurku NU gitu. Apakah berani saudara mengganti saya? Gak wani. Karena dia itu berkekalan dengan sinarnya atau nurnya dengan Rasulullah. Makanya Nabi Adam waktu tobat pun memakai wasilah akan kon. Lho kenapa kok nyebut iku? Sementara durung ono mulai. Karena bersanding. Maka syahadat itu gak bisa kamu menyaksikan Allah tok tanpa ini. Kira-kira saya tanya ya, bisa kamu melihat Allah ini? Saya tanya. Nggak mungkin. Wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah sama jika dilihat sini, yaitu manusia. Tapi manusia itu bukan Allah, manusia itu bukan Rasulullah. Allah dan Rasulullah ada di baliknya manusia. Karena sifatnya dia baru bisa dilihat wujudnya ketika menempati manusia. Ben gak eker debat. Nah, tak jelaskan sedikit, sudah sering kami bahas. Mana presiden jabatan itu nggak ada baunya, nggak ada fisiknya, nggak ada disentuh, diraba, rasakan. Tapi ketika jabatan itu menempati manusia, nah sekarang Pak Jokowi, maka orang tahu nggak, bisa lihat wujudnya presiden nggak? Wujudnya siapa? Manusia, Bapak Jokowi. Nah, wujudnya sama antara Pak Jokowi sama Presiden Jokowi, betul? Tapi Presiden enggak lagi Pak Jokowi Presiden lagi. Ada sing mati menungsone. Nah, kalau dulu Presiden Indonesia sudah enggak ada setelah Presiden Bung Karno meninggal. Enggak, tetap ada. Ada Pak Harto, ada Pak Habibie, Gus Dur, Megawati. Nah, ternyata presiden nggak ada matinya, ya toh? Sing mati menungsone. Maka presiden hanya pindah-pindah ke wadah berikutnya. Rasulullah pun begitu. Hei pinter-pinter. Nah, tak bilang pinter-pinter. Hei, wong NU sing pinter-pinter, bolong kita tali marifat. Nah, gitu ya. Nah, makanya engkau pun warga NU ini suluk iku apa? Nah, sayangi lho. Kula ngetes karo wong-wong NU. Itali kono lho. Rada adur Jombang Kulon titik lho. Tak takoni. Sampeyan bendina ngrungokno syair ku akeh, sore, isu awan nek sadurunge adzan disetel syair niki. Dek nganti lali. Sampeyan ngerti suluk? Karo, kau karo apa suluk? Lho alah, kowe NU tapi gak ngerti suluk iki piye le? Tak takoni maneh. Sampeyan ngerti guru jati? Apa? Lho alah karo guru jati. Lah sampe ngrungokno lan wangi lho piye kowe rangkulan mbek guru rohanimu kok lah hakikat iku mau ngertimu syariat tok. Nah ngene lho syariat iku. Hei wong pinter-pinter NU pinter-pinter syariat iku nek kene. Nah iki syariat dalil, dogma, hukum, aturan, kaidah, undang-undang dan sebagainya itu syariat. Maka kira-kira katakoni ndure akal isi ana syariat enggak? Di atasnya akal masih syariat enggak? Enggak ada. Akal turu wis ana syariate. Mosok ana syariate kudu ngimpi kudu gawe sarung gitu ya. Mimpimu none alam kono kudu gawe sarung kan gak ngono. Betul enggak? Nah, ketika hilang akalmu, hilang duniamu apa meneh syariat. Iya enggak? Karena syariat ilmu akal. Nah, tak citani. Kulo tahu dicekel, ya guyon. Disid. Nah, disidang. Majelis apa no? Aku lali jenenge. Majelis titik Indonesia. Tapi apa aku mbuh karo. Nah, gak oleh memfitnah, gak oleh. Menyebutkan gak oleh. Kontroversial. Kulo disidang mbek Kejati. Nah, kono ketemu kabeh wong kecamatan, wong kelurahan, wong polsek, wong kodim, wong dandem, intel, babinsa, apa, Kasubang, karo lah, wakil kumpul kono. Nyidang kula, gara-garane apa? Kula niki ngomong ngene, sediakan dulu. Syariate, makrifate Hindu, nah, gue masih bingung sampean. Iku luwih dhuwur timbangane syariate Islam. Kira-kira piye? Nah, piye? Makrifate Hindu iku luwih dhuwur derajate timbangane syariate Islam. Ayo piye?
ngamuk. Ini maksudnya bagaimana ini? Marah berarti sampean marahmu ora gawe ilmu. Cuman nek wis ngerasa bener angel dikandani dijelasno pun ora iso ya toh. Karena metuntung muring-muringmu. Nah ngene lho. Hati, ngene lho wong pinter-pinter. Syariat iku jasmanimu ya, akal, donya. Syariat tok iki lho. Dawuh Nabi, fasik lho. Iki tok lho, fasik. Karena syariate makrifat Hindu. Hah, syariat tok dawuh Nabi fasik betul gak? Aja mau ikut tok lho. NU lho ngajarin iki. Aja mung syariat bloko, tingkat nota tarekat, hakikat lan makrifate. Asline iki kualik ya. Syariat, tarekat, batas ngene. Nah ngene dhuwur ngene. Nah. Sing agama iku dawuh Nabi nek kene. Lah iki kan agama. Cuman agama kuno zaman 6.000 tahun sakdurunge Islam. Iku yo ana rasule dan bloko. Lho, bloko. Lha itu aku ora ngomong lho ya. Aja mung syariat blok. Oh, lha itu iki wong syair itu. Aja mung syariat blok. Oh, ora ngomong goblok aku. Tapi syair ngomong blok. Kok padha mek taklim makrifat. Nah, padha NU-ne ya toh. Ya, iya. Makrifat iku agama, awaludin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Tapi dalane makinan kepercayaan ora. Ikilah akalmu. Keyakinanmu kan akalmu, interpretasimu, seleramu, kepercayaan begitu. Iku rasa digawe. Kudu nek campur tangan Allah Taala. Nah, campur tangan Allah Taala itu teko energi nanti berubah menjadi potensi. Potensi berubah menjadi sing asli ku iki. Wong pinter. NU sing pinter. Sing asli seluruh yang ayat yang berhampir hubungan dengan Allah Ta'ala selalu sifatnya uplink dan downlink. Nah, berzikirlah engkau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlaku menyambut. Semua pasti tidak bisa tergambarkan, tidak bisa terdefinisikan, tidak bisa terukur. Contohnya rezeki, ayatnya akan aku datangkan rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Jodoh pun demikian, apa itu tergambar oleh otak. Nah, itu digambar otak itu bukan Allah. Itu kamu masing-masing. Allah pun dunia, kalau dunia. Ya, aku ngablok. Mau becaan ngelamun kuaplok kalau kau itu mesti dikaplok balik. Ya, itu Gusti Allah. Itu kausalitasmu, karmamu dunia. Nah, karena berhubungan dengan Allah, dia mutlak. Ini harus mutlak juga ya. Nek kowe relatif sampai jungkal. Nah, bagaimana ini? Ibadah Allah. Tapi batangmu Bismillahirrahmanirrahim. Sampai salami batang. Kowe sok kene tak ibadahmu, gak iso nembus rene. Rohani ora roh. Rohani nek kene lho. 100%. Ya iki gak iso mati kok. Donya itu gak gawe roh dhuwur akal itu lho. Masuk alam yang lebih nyata, kau akan sadar bahwa selama itu cuma bermimpi di dunia atau dunia menjadi fata morgana. Tapi kenyataan yang asli itu gak ada manusia maneh. Motomu duduk moto manusia, kupingmu duduk kuping manusia. Bahasa Arabnya motomu picek, kupingmu dublek, terus cangkemmu petot. Ya enggak? Sumum bukmum ungin paum lagi dan gue gak bisa balik. Makanya belajar iki nek donya aja engko. Golek wong sing ngajarno ngene iki. Aja takon wong liya sing gak ngerti kok mau takoni. Let sing jelas iki Mister Taklim. Lah sing jelas ngene iki lho taklim marifat kowe ketakon kiai-kiai pinggir jalan. Ya ora aja. Kiai sing bener-bener iso menguasai menerangkan.
gak hanya menceritakan tapi iso dudur dalan Gusti Allah gini lho. Ini nek kono ketemu kudu jelas syarat rukun, teknik, alat, kendaraan, guru. Kudu iso ngono sampai engko kowe iso berproses temenan. Lah nek kowe nggur dikei cerita wae. Akhir tuh ngene-ngene. Surga itu isine bidadari. Wayu-wayu ditakoni. Iku teko ndi, Mbah? Iku Cina apa Arab apa Hongkong apa piye? Empo. Lah sing wedok kepi oleh apa? Ya bidadari paling. Oh, cangkemmu. Kowe gak ngerti makane ditakoni ora ngerti. Akhirnya surga iku kias, gambaran Nabi kias. Isine wedokan, gitu, ayu-ayu, perawan, seneng wong Arab seneng wedokan waktu itu. Kemudian minumannya pun khamr, tapi khamrnya nggak sama dengan dunia, memabukkan tapi kan para raiso jelas drama. Antum apa gak buyar zaman gua, Bentuk vertikal. Nih. Nek kamu hanya bisa dibatasi 100% dan lumpuh di sini roh. Lek kowe kepengin ketemu Allah saat sekarang ya golek ana lewat toreko. Golek ana lewat wasilah. Ana perintah wasilah ya kon goleki. Al-Maidah 35. Golek ana guru sing pewaris Rasulullah zaman iki menungso atau bahasa 28. Tapi kowe gak golek itu. Kowe mergo ngerasa bener dhewe, tapi duduk dulurku NU iki. Ya sing arek-arek kae bling-bling gitu ya. Iki pinter-pinter kabeh, liyane goblok. Nek wong NU pinter-pinter, ya. Ana kabeh hayate. Termasuk ya delok nang Al-Kahfi 17. Sing gak dibimbing Allah lewat mursyid, sing gak ana gak duwe guru wali mursyid sesat karena dibimbing oleh setan. Terakhir ayat Rasul ono zaman iki, tapi kowe gak ono sing ngeruh. Ora menjelasno sehingga mau kira Rasulullah itu mati, Rasulullah manusia. Hubungan lu ini kan Rasulullah. Kamu mana bisa melihat matahari kalau nggak lihat sinarnya? Nah gitu. Lagi balik ya. Jadi syariat tok itu cuman donyomu. Turumu silang syariatmu itu. Sedangkan iki nek dhuwure kematian pun kowe masih hidup, apane dhuwure ngimpi. Nek alam mimpi pun menang. Alam dhuwure pingsan pun menang, alam dhuwure mati pun menang. Rohmu gak ono matine. Kowe ketemu alam hakikat sejatimu sing gak ono mati. Gak ono jenis kelamin, tidak terikat ruang dan waktu. Ora lanang, ora wedok, ora banci, ora bencong. Iki cuman kowe diwadahi batang jasad. Akhirnya kowe ndelok gawe panca indera. Alammu pun dibatasi dengan panca inderamu. Alat pembaca gelombang jenenge akal. Padahal kowe asine kene mesine. Maka golek ana guru sing iso nyebrangno kowe nang alam nang dhuwure kematian. Cocok gak dengan kalimat Nabi? Mutu qabla anta mutu. Nah, baru ketika kowe mlebu mrene, baru ana ilmu iki. Mlebu nang dimensi akhirat, dimensi alam roh. Yaiku wong sing dibaiat, nek wong Kristen baptis, wong Hindu diinisiasi. Lho, ana kabeh. Cuman kowe kan ngerasa kowe sing paling bener sehingga liyane anggap salah. Bener kan kowe, karena seluruh rasul di dalam kitabnya merasa pasti ada benarnya. Karena masing-masing rasul itu memperbaiki agama sebelumnya, sedangkan Islam menyempurnakan. Nek dandani mesti sing apik sing iki. Agama itu agama elek, ya gak mungkin lah. Agama sing digawa rasul pasti apik. Tapi beriringnya waktu ditinggal rasul, akhirnya kok menjadi luntur maneh. Awalnya makrifat dadi syariat maneh. Ngono wae. Nah Islam ke zamannya Nabi Muhammad zaman ini wis hampir 1500 tahun. Iki wis luntur. Awalnya agama ke makrifat ya, ana Rasulullah dan sebagainya. Saiki wong Rasulullah ora ngerti. Piye makrifate? Sing guru agama gak ana, menungso guru gak ana. Guru agama mesti Rasulullah sing ngajarno agama. Karena sing nurunkan agama teko yang Maha Mutlak adalah nurnya. Lihat ini. Mudune agama teko Gusti Allah rupa nur. Makanya dibaiatno, duduk diapalno, diwaca, duduk iku duduk agama. Iku teori agama, oleh diwaca. Tapi aja nek kono praktekmu, mau kira kan praktek iku. Mau waca ndlemenge bendina. Duduk praktek iku ikut teori. Contoh ngene. Lewat ayat anggap aja kias. Ayat itu bunyinya sebelum kuliah mandilah dulu. Mau waca ping 7. Tangi turu ya mau waca ping 7 baru budal.
Kau ini adu sosek, lho aku semocok mau ayate, iya mandilah dulu mau wajah ping pitu bah ping 100 pun tetep gak atus kowe. Ya apa gak? Nih saat durung ngombe, contohnya ya. Yuk. Beserta dengan praktek beserta dengan gelombang Allah minum itu jenenge ngucap teori. Karena bedane sebelum kuliah mandilah dulu mau wajah ping tidak jarang tetep gak adus. Masih kan wajah bismillahirrahmanirrahim gak mungkin dia beserta dengan Allah Ta'ala. Mungkin gak ngerti. Iku tutup dalamnya cangkem no kene cangkem none syariat cangkem none bolo karo dulur NU ya. Ya. Prakteknya agama no kene, teori. Bismillahirrahmanirrahim no kene. Allah kene la ilaha illallah. Betul enggak? Apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman delemeng no kene. Tidak ada segala apapun, sembahan apa, mencintai apapun, semua fana. Baru yang bakal ada Allah, hanya hadir Allah. Tadi benar, lagi anaknya kita. Nek goreng ini tak sadar beliau loh. Ada so dua diajari kan. Diajari 5 menit iso sadar lho. Sadar sing ngisi 0 dhisik kowe. Lho, iku pangel. Kene praktekin kene ya. Nah, sampai kudu tekan kene. Maka syariat tok kudu dilengkapi jasmanimu di sini, badan rohanimu di sini. Ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah kabeh agama begitu Islam itu makam yang paling sempurna ini. Makanya sempurna gak ono munggah maneh ya. Nek sempurna hanya bisa bertahan atau turun. Paham ya? Jadi Islam itu nggak kelihatan. Islam itu agama yang sempurna. Apa tadi ini? Apa sih? Oh ya marifat ini. Banyak yang minta bahasa Indonesia. Iya ya. Saya lupa. Iya, harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh. Halo Pak Ci, apa kabar? Ibu Upin bagaimana? Malaysia? Nah, ternyata banyak yang ngefans kali marifat. Gimana? Dubai, angkat tangan. Ya. Jadi syariat tok, kue cuman mandek kok donyomu iki. Pinter. Baik tok. Mangkane lho. Aku jelasnya ini kok syariat makrifat Hindu itu luwih dhuwur timbangane syariat Islam. Kok akeh sing muring-muring? Berarti kegono kene. Ya apa gak? Ora NU, iku goblok-goblok kae kok. Ya. Jadi syariat saja itu fasik. Hakikat saja sendek, harus dua-duanya. Kamu pun ada di dua dimensi. Kafah jasmanimu dan rohanimu. Akalmu di titik di mana? Rahasia. Jadi logika ya. Kalau di dunia mau ada yang menerangkan tentang ini, tentang kabar wasilah, tentang kabar wali mursyid, tentang kabar tentang mi'raj, kabar tentang jembatan Shiratal Mustaqim, kabar tentang menembus akhir dan sebagainya, tanyalah sama orang gitu. Belum tentu iso, belum tentu tahu. Ya. Maybe no, maybe yes. Nah, bahasa Itali, maybe no, maybe yes. Ya. Jangan sampai belgedes. Maksudnya kalau ini diterangkan oleh Mr. Talim Arifat, ya tanyalah sama Mr. Talim Arifat. Jangan gengsi kamu tuh. Gini, mengilmiahkan kayak gini dari orang lain. Ya. Cuma dengan ini modelnya belgedes ini ya. Modelnya kayak gini, enggak meyakinkan. Kublai miring ya, kawasan ya. Enggak syar'i, enggak sam'i ya. Biasa-biasa saja. Tapi kenal, tapi beserta. Mutlak nggak terbaca dengan relatif. Mutlak itu nggak terbaca dengan indramu dan sebagainya. Nih, selama kau ada, Allah tidak ada. Mutlak nggak kelihatan. Baru kau nol, baru hadir konstanta mutlak. Jadi demikian, guys, ya.
Ojo mung syariat bloko. Jangan cuma syariat nyel. Tingkatkan ke ilmu tarekat, hakikat dan makrifatnya. Nanti ada istilah suluk. Suluk itu tapa berata atau uzur atau riyadhah atau khalwat atau yang dikerjakan seluruh rasul, seluruh nabi, semuanya suluk. Dan kemudian yang di dalam syair ini disebutkan kudu rangkulan rinolan wengi. Nah kalau nggak tahu gurunya gimana bisa rangkulan? Karena sampai pada Allah dan nurnya, maka mau nggak mau engkau harus besar dengan nur. Itu guru nur, guru sejati, Atman, Buddha, Roh Kudus, Ruhul Quds, atau Rasulullah, atau Nur Muhammad, atau mursyid zaman ini. Taklim ma'rifat dan mursyid. Ya, nggak pernah saya mengklaim ini mursyid, bukan siapa-siapa. Cuman iso nerangno, cuman bisa menerangkan ilmiahnya. Tanya apa saja bisa diterangkan sama Mister Taklim Ma'rifat, tapi bukan mursyid ya. Jadi yang banyak komen mengiranya mursyid kok jualan agama, mursyid kok cari mursyid. Ini bukan mursyid kok. Saya bukan mursyid, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang mengilmiahkan agama di akhir zaman agar banyak orang itu bisa tercerahkan, bisa kembali menemukan tentang apa itu makna yang sesungguhnya daripada Rasulullah. Kemudian hubungannya dengan kita, dengan Allah Ta'ala itu Rasulullah sebagai apa, jalannya bagaimana menuju Allah Ta'ala, kendaraannya apa, alatnya apa, gurunya siapa, SIM-nya bagaimana, itu yang diterangkan di Taklim Ma'rifat. Maka sengaja dalil adalah kuat pada ini dari perhitungan nahwu sorof, kemudian asbabun nuzul, ini mantek dan sebagainya. Aku orang Indonesia, orang Jawa nyel. Aku mau coba gak gawe moto, blok goblok untuk orang lain bukan orang NU ya. Mau coba gak gawe moto. Mau coba ngaji ini loh, mau ngajiku. Tapi roh kabeh. Ayo oke. Nggih gelombang. Lihat ya. Di sini sudah nggak boleh pakai panca indera. Di sini pakai roh. Matamu pun mata roh, telingamu telinga roh dan sebagainya. Sehingga bisa membaca firman ada dia sendiri. Maka mesti ketemu dengan faktor dia. Nah, nanti terangkan di ayat lain. Jadi maca Quran makanya ya. Makanya di zaman Nabi Muhammad, apakah pernah ada perintah untuk membukukan Quran? Belum ada. Di zaman Nabi belum disosialisasikan sebagai buku. Di zaman Sayyidina Abu Bakar belum. Di zaman Sayyidina Umar belum. Di zaman Sayyidina Utsman baru dibukukan jadi mushaf dan dibaca-baca orang sebagai mushaf. Artinya Quran yang asli itu tidak berlafal huruf. Dia adalah nur. Hanya saja nur yang terbaca misalkan kaset yang terbaca lewat tape, kemudian keluar lewat corongnya Nabi Muhammad menjadi bahasa manusia, tertransfer bahasanya. Dulu pun demikian, nur yang sama masuk dalam diri Nabi Isa, tertransfer dengan bahasa manusia versi zaman dahulu, zaman Romawi dan sebagainya menjadi kitab Injil. Demikian juga zaman dulunya sesuai dengan zamannya masing-masing. Al-Quran Qadim wahyu minullah ora tinulis iso diwaca. Ya enggak? Quran yang sesungguhnya tidak berlafal huruf tapi bisa dibaca. Bukan dengan matamu, bukan dengan motomu. Ya enggak? Bukan dengan cocotmu. Iku wong liya, nek wong enu bolo plek-plek. Ya. Ya. Iki NU iki sire Gus Dur iku NU. Quran sak temene Quran Qadim sing ditandur nang jero kolbumu lewat baiat. Delon ya Asra 52. Dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku. Mursyid, sebelumnya kau tidaklah mengetahui apa itu kitab Quran, kau tidak pula mengetahui iman. Maka demikian ini kami jadikan nur. Dan hanya kami peruntukkan kepada yang kami pilih, kami tunjuki, kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Gak kabeh wong. Makanya yang masih ada umurnya, yang belum mati, mendekat sini. Qarib. Mendekatlah ke Taklim Ma'rifat.
Ben belajar urip teori. Halal, haram, fikih, bid'ah, mubah, makruh, boleh dan sebagainya ini. Itu kan teori. Nah, praktek untuk pulang kepada Allah Ta'ala. Nah, ini teorinya. Ini teorinya loh ya. Prakteknya ya, laku dong. Prakteknya ini, kau dibaiat dulu, kemudian diajari teknik zikir, kemudian suluk atau tawaf dan bakti. Saya ini heran. Nah, ada mungkin ini. Aku jelasnya begini, dikira itu kan cuma teori. Ya iya, blok. Bukan orang NU, orang-orang itu loh yang apa? Prakteknya di sini. Prakteknya di sini prakteknya. Lah masa aku cerita bayat itu apa jerone? Gak mungkin lah itu alam rasa. Netis jadiin rasa. Loh. Rasa itu ane alam akal, ya Kak? Dhuwur alam akal kene, wis beda maneh. Rasa pang rasa. Artinya 0 di atas 0 atau 0 aksen. Loh. Ono maneh 0 double aksen, 0 triple aksen. Bener. Loh, ternyata taklim marifat ya bolo mbek kejawen. Bolo. Hindu kayak apa gini gitu. Buddha yang ini gitu. Islam ini gitu. Kabeh ketemu. Blok goblok, gawe sing goblok. Tapi wong NU bolo pinter-pinter, dhuwur ketok kunir, gitu. Plek-koplek karo wong NU, ya. Lihat ya kalimatnya ya. Quran yang tidak berlafal huruf tapi bisa dibaca. Iya, tidak berlafal huruf, gak ada tulisannya, gak ada hurufnya, bisa dibaca. Gimana? Baca apa dulu? Bacamu dengan alam di atasnya akal. Yaitu betul nggak dengan kalimat saya selama ini? Membaca di alam roh atau masuk akhirat. Jadi akhirat itu blok, goblok. Bagi wong liya, jangan protes. Ya, bagi wong liya ya. Akhirat sekarang, asal kau bisa menembus ke sini. Ini dunia, ini akhirat. Umur kemudian mati, long-long alam kubur, enggak begitu. Walaupun beliau menceritakan, nek lewat jalan umum ya seperti itu. Nek lewat jalan khusus, lewat Siratal Mustaqim, lewat Nur, lewat Wasilah, lewat Atman, lewat Buddha, lewat Guru Jati, lewat Rasulullah, lewat Roh Kudus, lewat Mursyid. Carilah itu. Lihat di Asura 52 ya. Ini enggak ngomong dipertemukan petunjuk akan jalan yang lurus. Jalan lurus adalah Siratal Mustaqim, ya. Jadi kamu semua pun mendoa waktu sholat, waktu apa? Apa itu Al-Fatihah? Terakhirnya ada di ayatnya Al-Fatihah itu. Ihdinas Siratal Mustaqim. Iya enggak? Lah sholat itu sekarang apa nanti selamati? Dongo enggak itu ketika akan ditemukan jalan lurus? Saiki dongomu iku. Tapi kan kamu dicuci otak. Allah itu gak ono wujute, Rasulullah itu gak ono. Siratal Mustaqim kungkul. Akhirnya kowe apa? Nyantai. Santai-santai nyantai kayak di pantai. Akhirnya kan keblosok nang neraka kon. Kuapok kon ya, Kuapok kon ya. Makanya aja kaget kalau doanya Taklim Marifat sing gak ketemu dalan iki pukul numpes uripmu, donyamu. Sesat kon, kafir kon, kapok kon. Nek gak ngono baru kon sadar. Nek selama kamu masih ada di zona nyaman, aman, senang, sukses, damai, sentosa, kamu nggak nyari Allah. Paket delivery, kirimkan makanan, kita party, ya enggak? Tapi nek kontrol dene kejar-kejar mati ini. Ya Allah, Allah. Makan tumpes wae sekalian, Nah, iki ya. Jadi Taklim Marifat itu jasmani ini padha karo NU, mazhabe iya. Tapi ku jasmani ini, rohani duduk. Taklim Marifat ora aneh-aneh. Madzhab apa? Madzhab lurus gunae lho. Ora aneh-aneh, biasa saja. Gak ngepen-ngepenan ya. Gak merasa apa bener iki gak perlu. Ya. Mutlak gak perlu dianggap bener, gak perlu. Mutlak. Lihat ini ya. Mutlak itu gak ada bener salah ini. Min X dengan X gak ono. Nah, mutlak itu. Nek kowe sik bingung iki positif negatif, berarti kowe durung mutlak. Berarti kowe durung ono Gusti Allah. Ya? Oke, demikian. Jadi di sini kandangnya Taklim Marifat di Jepara, di Jawa Tengah, di Ngeling, wonten kiai, kiai sepuh. Promo titik-titik ngene wong. Aku ruh sampean karo, tapi aku iki lho. Ana wong iki kiai, bolone kiai iki. Terus wong NU orang goblok, tapi pinter ya. Nah, bolong mbek Taklim Marifat. Mudah-mudahan manfaat.
salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Iki kabar gembira buat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Edisi siap Kam3 taklim makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah ini diciptakan hanyalah mata-mata untuk nyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang sudah hafal. Hampir semua masjid, semua musola mengingatkannya itu loh. Kalau kamu mau berabdi ibadah dan menyembah, lewat mana? Kayak untuk ibadah dan menyembah itu. Kalau nggak kena gelombangnya, nggak mungkin nyambung. Dia maha rohani. Ya, Likaumiddin. Yang dia ini gelombangnya dan juga ada. Nah, kalau orang nggak makrifat, nggak mungkin kenal Allah. Maka Allah mana bisa dia peserta Allah? Mungkin aja nggak tahu, apalagi peserta. Logikanya, kalau saya mau berserta dengan Pak Khalid, mesti tahu dulu Pak Khalid yang mana. Saya nyari Pak Khalid nggak kenal, dapatnya Mister Mutan tadi. Serta Allah. Nah, kenyataannya loh, berkali-kali saya ingatkan ya, banyak agama sekarang hanya atau Allah kan gitu. Ini tadinya ada minumannya apa? Ya, anggap aja Sprite gitu ya. Namanya tahu. Kemudian kenal rasanya. Kemudian yang dibalik rasa itu. Nah, kalau kenal namanya saja, sementara kita konteksnya sekarang ini di dunia. Betul ya? Yang di dunia itu selalu ada undang-undang panca indera. Entah itu terlihat, tercium, teraba, terdengar, dan terasa olehmu. Logika kita terbalik. Selama ini kita mengagung-agungkan nama, bahkan merasa paling benar, Tuhan kita paling baik, agama kita paling tinggi. Yang lain kamu masih tahu nama tok loh. Ketika ditanya, mana yang bernama ALLAH tadi? Bisa tunjukkan kemana jalannya itu? Itu kan bisa menunjuk. Enggak kenal, enggak ngerti. Karena ini bukan bahasa akal lagi. Aku lebih berhampir dekat daripadamu timbang urat leher. 1. Aku ada dalam setiap pandanganmu. 2. Aku ada di Malik Yaumiddin. 3. Aku ada di kolbu seorang mukmin lembut, lunak dan tenang. Aku ada di Ars. Dan banyak lagi. Loh, yang mana tapi? Berlapis-lapis. Kalau dia menerangkan hanya satu kalimat tok, bisa jadi kamu benar. Ini loh banyak kalimat loh. Aku ada di balik, tapi langsung mengimani kalimat-kalimat itu hanya sekedar akal saja. Oh, jembret. Allah kan apa ya dewe iki Allah itu. Cocot. Kenal sama Allah itu. Jika kau kenal dirimu, kenal dirinya, semudah itu, hanya sekedar yakin saja. Buat apa Nabi Muhammad repot-repot mi'raj, betul nggak? Loh, cocot. Kalau kamu mengira segampang itulah pengetahuan akan Allah, mengenal Allah, lah buat apa seorang Nabi Muhammad mi'raj?
Yang itu ternyata membutuhkan 13 tahun adaptasi belajar. Dan itu pun beserta dengan faktor al-buraq, betul nggak? Berarti super sulit. Jika Allah itu lebih berhamba daripada membutuhkan leher, tapi kenapa kok Allah juga ada di ars? Lah iya kok kelengar ke otakmu ya kak? Ya. Nah, jika Allah itu esa, kenapa ada di mana? Fa'aina matuwalu fasama wajullah. Apakah kelengar dasmu ya? Ya. Ayo kok usah di mana-mana. Kau berani sembah gelas ini? Katanya ada ayatnya loh ini. Fa'aina matuwalu fasama wajullah. Ini juga wajah Allah loh. Berani kau nyembah ini? Syirik pak loh. Ya enggak loh. Demikian juga wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah pun ada di balik dirimu sendiri. Juga usah kemana-mana aku ini. Emangnya cocot. Jika semudah itu, lagi-lagi kenapa Nabi mesti mi'raj dulu? Maka ini tentang berlapis-lapis dimensi dan gelombang. Dia memang ada di balik dirimu sendiri, tapi diri yang mana? Bukan diri yang ini. Maka kata Nabi, man mengenali dirimu, dirimu yang mana? Dirimu yang hakiki, dirimu yang roh, yang berlapis-lapis. Ujungnya roh dan maha roh, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Akal ke roh saja sudah melewati kematian. Lah kamu pernah mati belum? Ini sudah pernah semua. Yang telah bayat sudah pernah dimatikan dan dihidupkan, mutu kebelantamu tuh. Lah kalau kamu mau belajar melewati kematianmu, kan rohmu itu baru akan bangkit dihidupkan. Mati aja belum pernah kok mau masuk ke alam roh. Makanya bahasanya Ustaz ini gak nyambung sama orang-orang. Iya. Seolah-olah bahasa Ustaz itu dianggap, kata orang isunya itu kan menyebar. Kamu aja yang aneh. Cuman kami ini nggak banyak orang sehingga kami dianggap asing. Cocoklah kata Nabi. Islam akan menjadi asing kembali. Hanya sebatas dengan akalmu. Tadi ya, diri ada dalam pandanganmu. Allah di ars, Allah lebih dekat daripada lehermu. Allah itu esa, Allah pun ada di mana-mana. Allah ada di setiap pandanganmu. Allah di kalbu seorang mukmin loh. Gak bingung kamu? Semuanya firman loh ya, jangan salah. Kau mengambil satu ini benar, akalmu membenarkan, tapi salah di ma'rifatnya. Ambil yang kedua, oh aku cocok ini, aku mempunyai keyakinan Allah itu di dalam diriku sendiri. Benar karena ada ayatnya, tapi itu pun salah bagi akhiratmu, bagi ma'rifatmu. Itulah. Jadi Allah tuh ada di, Allah menempatkan dirinya di Malik Yaumiddin, tapi gelombangnya ada di setiap dimensi dengan maha roh. Maka roh itu dibalik jasmanimu dan maha roh dibalik rohmu, kan gitu. Wajib ilmiah, wajib lewat metodologi, wajib lewat rasulun min anfusikum. Jika tidak itu jelas ujungnya bereset. Jika Nabi aja menyampaikan Allah lebih berhamba daripada menuntut timbang urat leher, lah kenapa loh Nabi repot-repot 13 tahun baru minta, betul nggak? Kalau semudah itu kalimat Nabi juga loh. Berarti Nabi paling ini, betul ya? Ternyata bukan sekedar itu, bukan sekedar dengan roh Allah. Nah, kalau akal asal paham, asal cocok kan sudah dianggap ngerti. Tuhan itu merah, kalau cocok maka tinggal bilang, oh Tuhan itu merah. Tuhan itu hijau, asal cocok maka kau bersebut Tuhan itu. Kapan mi'rajmu? Kapan mengenal Allahmu? Itulah pertanyaan besar yang tidak pernah dijawab. Banyak orang cerita tentang mi'raj, tapi ketika ditanya caranya, syarat rukunnya dan tekniknya, semuanya pada diam 1000 bahasa. Berarti mereka cuma berpaham agama teori.
Bahkan lebih parahnya lagi, mereka ini nggak ngerti, nggak bisa jawab, diputusi. Itu mukjizat. Nabi bilang loh, as-sholatul mi'ratul mu'minin loh. Mukmin itu orang dikit, orang banyak. Orang asalkan semua itu ya pasti lewat metodologi, yaitu apa aja. Kau masak mesti pakai itu, kau minum pakai itu, kau ngomong pakai itu. Membaca ayat-ayat qadim, satunya diganjar neraka jahanam karena dianggap ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Yaitu orang-orang yang membaca mushaf, entah itu mushaf Quran, mushaf apa macam-macam, mushaf Injil, mushaf Taurat, mushaf Zabur. Ada ilmu, ada keyakinan, ada kepercayaan, bukan itu. Makanya misalnya tidak pernah memeladani debat, pendapat, diskusi buat video yang tamat menawan budiman seperti ini, gitu gak? Kalau kamu penasaran ya, buat apa? Saya jawab pertanyaanmu. Emangnya aku kenal sama kau? Bodoh amat. Kau penasaran ya, sinilah. Nggak cuma kucing aja. Kau niat cari Tuhan tapi caranya saya makanya cari kucing. Pak, ada kucing saya nyasar di rumahmu, Pak. Kayak gitu. Belum apa-apa, nggak pakai salam, nggak pakai apa, blokir langsung. Blokir langsung. Bro. Saya tuh nggak butuh kau ya, blas nggak butuh loh. Maka nggak ada alasan apapun yang memberatkanku untuk tapi saya dakwah di publik. Siapa yang terjaring? Kiranya dakwah cari murid. Kalau cari murid, kalimatku tepat. Maka jangan sampai silau dengan kan ini sudah keliru semua ya. Entah wabtaghu, iblis pun ada di sini, malaikat pun ada, surga neraka pun ada. Sekali lagi ya, di dunia ini semua yang bernama pasti ada kaitan dengan 5 ini. Jadi Allah pun ternyata di dalam sifat 20 ada sifat air ditaruh gelas, wujudnya apa? Gelas dilihat orang. Tapi gelas itu apakah air? Tidak dong. Itu hanya wujudnya saja. Tapi mana bisa ngerti kau akan isinya kalau nggak lewat apa wujudnya dulu, sifat-sifat yang terdekat dengan dulu. Nah, sifat itu adalah sifat yang terbaca dengan panca inderamu. Maka wujud itu terlihat. Makanya lanjutannya syahadat. Makanya lanjutannya dengan sholat ini wajhatu wajhiyah. Ada kalimat Nabi kalau nggak percaya, besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang. Loh, sama aja. Yang telah beserta dengan Allah. Loh, ada itu. Waktu itu nabimu, kecuali kan kamu percaya ayat yang lain, giliran disampaikan oleh Mr. TM marah kamu ya, dikira saya ini mencampur adukan agama. Nabi aja bilang begitu. Termasuk Anas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ada manusia disejarkan dengan Tuhan dan persembahan. Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia.